Akhirnya di antara mereka bercerita-cerita yang halusinasi yang terjadi di Indonesia hampir sama dengan Yahudi ketika menundukkan Palestina, penundukan masyarakat dengan doktrin-doktrin yang batil. Jadi kalau ada orang yang mengecam Al-Habaib Ba'alawi, kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Karena yang benci kepada zuriat Nabi SAW hanya orang yang tidak bertuhan. Kalau sampai pensiun garis dari muhibbin, maupun pensiun dari muhibbin angel teman-teman digaji piro sih marah muhibbin. Kalau sekarang lagi heboh hiruk pikuk begal nasab, tidak terjadi dan tak berlaku di bumi Lancang Kuning Riau. Karena kami, nenek moyang kami, sultan kami mencintai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ono sing ngendiko, kalau tanpa Habib Indonesia tidak akan mengenal Islam. Ini jelas oknum Habib sing ngendiko ada setan, tambah pembohong besar dajjal ini. Kalau tidak ada para habaib, negeri ini tetap dijajah oleh Belanda. Kalau tidak ada para habaib, negeri ini tetap dijajah oleh Belanda. Ada catatan Ba'alawi mengatakan bahwa Said Ahmad itu pindah hijrah ke Yaman. Mulanya disebutnya Ahmad Al-Muhajir. Itu dianggap oleh tokoh-tokoh Nakobatul Ashraf yang ada di dunia, dianggap cerita itu palsu. Karena memang apa? Karena memang Said Ahmad makome ono ning Najaf dan meninggal di sana, belum sampai ke Hadramaut. Kalau sampean membela Ba'alawi berarti sampean harus membohongi seluruh para ulama banyak. Ayo, membohongi jasadnya Said Ahmad untuk di Najaf gitu. Lah begitu sampai di Yaman, maka Banul Ahdal ada di Son'a, Banul Qutaimi ono ning Yaman Selatan. Kemudian poros dulur iku golongan Alawiyun, yaitu Syiah Imamiyah, yang banyaknya adalah orang-orang Yahudi sudah masuk agama Islam. Tapi orang Yahudi itu masuknya di Hadramaut. Jadi Hadramaut niku tempat Yahudi sing mlebu Islam. Maka dari itu sampai ngerti tahun 45 tahun 45 pada waktu Yahudi Hazari pengen mencaplok Palestina, Zionis pengen mencaplok Palestina, Zionis mencari mata-mata dari kalangan ras Yahudi yang pintar berbahasa Arab dan face-nya, wajahnya wajah ke Arab-Araban, maka diambillah Yahudi dari Hadramaut. Paham? Kemudian datang agamanya Islam, mengajarkan masyarakat Palestina tentang masalah Quran dan segalanya, dipercaya oleh masyarakat Palestina, muhibbinnya banyak, sampai orang itu dijadikan imam besar Masjidil Aqsa. Tapi Allah Maha tahu wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka buat rekayasa dan strategi. Allah adalah paling ahlinya strategi dan rekayasa. Dibongkar oleh Allah, ketahuan bahwa orang imam besar Masjidil Aqsa itu ternyata adalah mata-mata Yahudi Zionis, dan ternyata mereka atau ternyata dia itu adalah ras Yahudi asalnya dari Hadramaut. Sampean kudu ngerti ge. Ini boten dicicok nek ora ngerti-ngerti sampean. Niku ngengkel tok ngeyel tok ngerti ora sampean kan. Poros cerek poros sedulur demawon. Niku akhirnya poros cerek poros dulur. Kemudian setelah itu poros cerek poros dulur, ceritanya Banul Ahdal itu ada di Son'a, Banul Qutaimi ada di Yaman Selatan. Kemudian yang Yahudi Askenazi atau Yahudi Hazari dari Syiah Imamiyah itu ada di Hadramaut. Tiba-tiba Banul Ahdal itu main ke Hadramaut. Di Hadramaut lagi geger. Apa gegernya? Ini ada lagi geger. Katanya ada Sayyid Ahmad punya anak Sayyid Ubaidillah, memiliki ribuan murid, muridnya muhibbinnya sangat banyak. Banul Ahdal kaget, Banul Qutaimi kaget. Sayyid Ahmad, bukankah Sayyid Ahmad itu sudah meninggal? Saya yang menguburkan. Kok ternyata di Hadramaut ada orang yang mengaku Sayyid Ahmad punya anak Ubaidillah. Saudara-saudara sekalian, akhirnya Banul Ahdal memanggil kawannya dari Banul Qutaimi. Berapa minggu kemudian datang dari Banul Qutaimi, mengatakan bahwa di Hadramaut lagi ribut, ada Sayyid Ahmad punya anak Sayyid Ubaidillah, cucunya Rasulullah yang akan memberikan syafaat di surga dan menyelamatkan orang dari api neraka, yang ada di Hadramaut. Muridnya, muhibbinnya sudah ribuan orang mengaku dirinya cucunya Rasulullah. Akhirnya kemudian Banul Ahdal karena punya prinsip wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kalian mencoba-coba mencampurkan yang hak dengan yang batil, dan jangan coba-coba menyimpan kebenaran. Kalau kalian menyimpan kebenaran sementara kalian tahu, maka Allah akan masukkan kalian dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rantai dari api neraka. Ancamannya sangat luar biasa. Maka akhirnya Banul Ahdal memanggil beberapa masyarakat yang ada di Hadramaut. Iku kata Banul Ahdal mengatakan, ya ma'asyirat nas, inna Sayyid Ahmad qad mata bi Najaf. Sayyid Ahmad itu sudah meninggal di Najaf. Sayyid Ahmad itu sudah meninggal di Najaf. Kami yang mensolati, kami yang memandikan, kami yang mengkafani. Maka tentu kalau di sini ada Sayyid Ahmad itu, saya jadi bingung, ini Sayyid Ahmad dari mana? Tapi karena muhibbinnya sudah fanatik, maka mirip-mirip di Lampung dengan di Jakarta. Wah, akhirnya muhibbinnya marah-marah, lapor sama
keluarganya Ubaidillah Said Ahmad yang ada Hadramaut. Akhirnya Banul Ahdal mau dibunuh, Banu Qutaimi dikejar-kejar, diusir, difitnah katanya pembohong. Sebetulnya Banul Ahdal dan Banu Qutaimi mengakui bahwa dia juga ada kepengen juga mengaku cucunya Rasulullah, cuma dia urung. Kenapa? Sebab kedahuluan golongan Syiah Imamiyah. Jadi pada bayora benar. Saudara-saudara, kenapa sebabnya? Sebab pada waktu zaman dulu di Iran ini lagi paceklik. Di Iran jadi paceklik, maka dari itu orang-orang banyak mengaku dirinya cucunya Rasulullah. Dalam rangka apa? Mereka dalam rangka mencari dunia, kehidupan yang enak. Jadi bukan karena ikhlas untuk dakwah. Saudara-saudara sekalian, akhirnya karena diusir dari Banul Ahdal dan dari Banu Qutaimi, ada yang mengendap-endap pengen tahu yang mengaku Said Ahmad Al-Muhajir ini siapa sebetulnya. Begitu diendap-endap, begitu yang disebut Said Ahmad keluar, Banul Ahdal paham, Banul Qutaimi paham. Oh, dia kalau begitu mah aku juga kenal sama dia. Dia itu bukan Ahmad Al-Muhajir, dia itu Muhammad bin Sulaiman, seorang Yahudi dari Irak, majhulun nasab, nasabnya tidak dikenal. Maka dari itu saudara-saudara, karena Said Ahmad itu ada yang mengaku Said Ahmad itu tidak dikenal. Itu nama aslinya adalah Muhammad bin Sulaiman, orang Yahudi tapi sudah masuk Islam, tapi sukanya bohong. Akhirnya saudara-saudara, Banul Ahdal diusir, Banul Qutaimi diusir. Kata Banul Ahdal mengatakan, akhirnya fitnah itu tidak hilang sampai sekarang. Paham? Paham apa benar? Poros cerek perahu poros setulus temawon. Satu itu. Nomor selanjutnya poros cerek perahu poros setulus temawon. Panjenengan buka sejarah Mesir dengan Afrika yang disebut sejarah Banu Fatimiyah. Kebetulan Banu Fatimiyah ini, yang mendirikan Banu Fatimiyah ini namanya sama dengan Bang Ali, Ubaidillah bin Ahmad. Cuma bedanya nih Bang Ali Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, nih seumpami Mesir kali Turk atau Mesir dan Afrika itu adalah Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib atau Al-Mahdi karena beliau mengaku Imam Mahdi. Saudara-saudara sekalian, makanya ada yang mengatakan Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib ini sebetulnya adalah Ubaidillah bin Ahmad yang ada Hadramaut, yang punya Yaman, punya Habaib, sama. Kenapa sebabnya? Sebab sejarahnya sama, sejarahnya mirip dan ibunya juga mirip. Ibunya juga sama-sama pindah ke Madinah. Jadi ada kemiripan sejarah. Ceritanya bagaimana? Begini, ada Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib ini datang dari Hadramaut, Yaman. Mengaku dirinya cucunya Rasulullah, berkembang biak menjadi anak, punya anak, punya keturunan, mendoktrin masyarakat Mesir untuk mencintai mereka. Karena dia adalah cucunya Rasulullah, bisa mengantarkan kalian ke surga, bisa menyelamatkan kalian dari api neraka. Kalau tidak cinta maka kualat. Didoktrin sedemikian rupa, itu orang Mesir dengan orang Afrika didoktrin selama 200 tahun. Itu akhirnya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib itu akhirnya menguasai Mesir selama 200 tahun. Yang pertama kali dikuasai adalah pos-pos yang strategis sehingga orang Mesir dan Afrika jadi lumpuh kekuatannya. Sejarahnya dipalsukan, makam-makamnya dipalsukan, tokoh-tokohnya dipalsukan. Ada tokoh-tokoh yang situ ke sekitar kebesaran ulama Mesir dan ulama Afrika dipendam. Yang ditonjolkan adalah keluarga-keluarga dari Banu Fatimiyah, Syiah Imamiyah, yaitu orang-orang Yahudi dari Muhammad bin Sulaiman atau adalah Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib ini. Akhirnya saudara-saudara sekalian, 200 tahun ketika pos-posnya sudah dikuasai oleh mereka, masyarakat Mesir lumpuh, Afrika tidak bisa berkutik, tidak punya tenaga. Saudara-saudara sekalian, akhirnya di dalam perjalanan selanjutnya, keluarga anak cucunya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib di Mesir ini semakin ketahuan boroknya. Dia mengajari yang tidak-tidak, ajaran halusinasi semacam Habib yang namanya mencintai kami itu wajib. Walaupun kami itu banyak berdosa, walaupun kami itu banyak dosa, walaupun kami itu tidak sholat, maka kalian wajib mencintai Habib. Tidak mencintai kami itu maka masuk neraka. Masyarakat didoktrin, dicokoti doktrin yang sesat. Masyarakat Mesir akhirnya lumpuh, otaknya beku. Afrika dan Mesir ditundukkan oleh kaum, yaitu kaum Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib ini. Saudara-saudara sekalian, ini doktrin-doktrin yang ditulis dalam buku-buku mereka itu dibakar oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada waktu diturunkan, pada waktu ditundukkan. Itu saudara-saudara sekalian, doktrinnya itu mirip-mirip Habaib yang ada di Indonesia. Di mana ada Habib mengatakan bahwasanya kalau tidak mengikuti Habib, walaupun mengikuti Al-Quran percuma, gasmu. Mengikuti Al-Quran tapi nggak ikut sama Habib, katanya percuma. Berarti Habib lebih hebat ketimbang Al-Quran. Doktrinnya mirip. Belajar sama Habib yang bodoh lebih utama daripada belajar sama kiai ulama Indonesia 70 lama menghina orang-orang kiai-kiai Indonesia. Ini saudara-saudara, saya tanya, belajar sama Habib yang bodoh, belajar apa? Sampai mau belajar Quran, marah Habibnya tidak bisa baca Quran, tidak bisa ilmu tajwid, belajar apa? Otakmu kayak gini. Jadi muhibbin dia cakap banget teman bodoh nih sampai ini. Gila betul? Ada yang mengatakan mbah saya itu adalah bisa naik ke Mi'raj ke Allah Subhanahu wa taala sehari 70 kali. Berarti mbah dheweke langkung hebat
ketimbang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi selama hidupnya cuma 1 kali mi'raj. Apa orang sesat ki model kaya sesat apa mboten? Sesat apa mboten? Jawab kira pura-pura dadi wong kecil ngomong ibu. Sesat apa mboten? Sesat niku, Pak. Masya Allah, sampai ada katanya kakinya Habib yang penuh dengan nasihat dibanding dengan kepalanya Kiai lebih mulia kakinya Habib Dasmu. Ini ajarannya siapa? Ini ajaran iblis, ajaran Yahudi, bukan ajaran Kanjeng Nabi. Gini betul? Sampai si model kayak gue diterima, berarti ditampil apa betul? Ditampil apa betul? Memang sampai pensiun dari Muhyiddin ya, maupun pensiun dari Muhyiddin ngambil teman sampai digaji piro sih marah Muhyiddin. Gini betul? Banyak akhirnya di antara mereka bercerita-cerita yang halusinasi. Ada yang mengatakan mbah saya bisa memadamkan api neraka jahanam. Memadamkan api neraka jahanam. Solo kebakaran baru bisa mati sampai ini. Yang terjadi di Indonesia hampir sama dengan yang terjadi di Mesir dan Afrika. Penundukan masyarakat dengan doktrin-doktrin yang batil. Yang terjadi di Indonesia hampir sama dengan Yahudi ketika menundukkan Palestina. Sekarang Palestina menderita puluhan tahun tidak selesai. Penderitaan kemanusiaan akibat apa? Dibohongi oleh orang Yahudi, pemalsuan makam, pembelokkan sejarah. Jangan dianggap remeh. Habib sing udah kayak gue jangan dianggap remeh. Ini jelas ada agenda terselubung untuk menyergap orang Indonesia, pengen menguasai Indonesia. Hati-hati ya, Pak. Kalau kita tidak punya arah ke situ, tidak punya pikiran ke situ, ceroboh berarti sampai. Cerita-cerita halu, mbah saya bisa menurunkan rantai emas dari langit. Subhanallah. Mbah saya itu adalah bisa apa? Bisa menasehati kakeknya sebelum lahir, rohnya. Subhanallah. Bukan seperti itu saja, saudara-saudara. Ini banyak oknum-oknum habaib. Kadang-kadang orang bener anggar ngomong ngegabus itu banyak. Atau yang mengatakan mengklaim bahwa Indonesia adalah milik ulama tarim. Dasmu Wali Songo orang dianggap pada sampean. Sampean tokonya abad ke-19, Wali Songo kali abad ke-9, ke-10, ke-11, ke-14 sudah datang. Kawit mulai nopo si Purbalingga niku adalah proses dulu nganti dugi teng mriki, nganti Wali Songo kamu teteng mriki. Abad ke-9, abad bahkan ada yang mengatakan abad ke-3 sudah datang. Diklaim lagi ada lagi Purwakarta kalau tanpa habaib tidak akan bisa terbuka. Iki Mbah Sum, Mbah Sempur termasuk keturunan Sultan Hasanuddin tuh bagus wonten jembatan Bogor, wonten jembatan Purwakarta orang dilek. Orang mana oknum Habib enom pinter orang dari santrine aku luwih pinter santri aku maca kitab sing kiri kanan dasmu. Gila betul ngelek-elek kiai, ngelek-elek ulama. Iki orang Habib tinggal kowe. Makanya dirungkat marang Gusti Allah, ini bukan cucunya Rasulullah. Sampean kudu ngerti, kudu cerdas. Walaupun saya yakin membutuhkan waktu yang sangat lama. Gimana betul? Para sedulur sedaya bangun. Ono sing ngendika, kalau tanpa Habib Indonesia tidak akan mengenal Islam. Kalau tanpa Habib Indonesia tidak akan mengenal Allah dan Rasulnya, tidak akan mengenal Al-Quran. Ini jelas oknum Habib sing ngendika ada setan, tambah pembohong besar dajjal ini, Pak. Ora bener. Ini harus ada yang bilang seperti itu. Nek ora diomong kayak kowe iki sampean tuh ora ngerti-ngerti. Ora mudeng kowe sama kaya Habib wong fanatik temen. Matur wong ora pinter ora apa. Sembayang belang pentong ngaji Quran ora pernah. Dikintil marang sampean akhlaknya ora apik, akal ora dienggu. Lihat sejarah habaib itu datang di Indonesia abad ke-19. Yang mendatangkan siapa? Yang mendatangkan Belanda. Udah sampean ketinggur sengit marah habaib dasmu. Saya tidak benci, saya lagi memaparkan sejarah. Memang habaib dari Hadramaut yang mendatangkan Belanda, bukan karena benci fakta sejarah. Sampean jangan tersinggungan. Buka sampai literatur dan sejarah. Yang namanya habaib dari Hadramaut itu yang mendatangkan siapa? Belanda. Yang jadi masalah apa? Sebuah pertanyaan timbul. Belanda ini paling geting, paling sengit, paling benci kepada Dzurriyyatur Rasul, anak cucunya Rasulullah dari Sayyidina Hasan, dari Sayyidina Husain. Di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan ini banyak cucunya Rasulullah dari Sayyidina Hasan, dari Sayyidina Husain. Begitu tahu dari Sayyidina Hasan, dari Sayyidina Husain, akhirnya dikejar-kejar, mau dibunuh. Pada akhirnya cucunya Rasulullah yang ngumpet semua. Bukan sekedar ngumpet tempatnya, sampai wajahnya juga diumpetin supaya tidak begitu ke Arab-Araban, angker ke Arab-Araban nanti ketahuan Belanda. Akhirnya kawin dengan orang Jawa, kawin dengan orang Melayu, kawin dengan orang Sunda. Akhirnya lahir kue Sayyid Bari Syarife, putuwe Kanjeng Nabi, dua anak irungnya pesek-pesek. Bisa lu ngomong apa anaknya? Mila di Indonesia ku kata Syarif irung pesek nu apa? Irungnya pesek-pesek ning Syarif, ning Sayyid putuwe Kanjeng Nabi. Ojo dielek-elek marang sampean, mentang-mentang pesek. Apa irung pesek ngabutuh Kanjeng Nabi langiten guyung dasmu. Gini apa mbak?
Para sahabat Rasul. Akhirnya Belanda orang ngerti yang niki Sayyid Kalisari. Kenapa? Karena tampangnya Jawa. Disinilah akhirnya Indonesia lestari. Buktinya apa? Di dalam sejarah Spanyol dikuasai Islam 800 tahun. 800 tahun dikuasai Islam Spanyol, tapi dirungkat dihancurkan oleh Tartar cuma 2 tahun hancur lebur. Spanyol Islamnya habis. Ini fakta sejarah. India dikuasai Islam 300 tahun. Kawit zamannya, yaitu zaman Banu Abbasiyah terakhir, sampai ke zamannya kerajaan Mughal. India, kerajaan Islam 600 tahun menguasai India. Dirungkat, dijajah, diserbu bareng Inggris. 1 tahun Islamnya hancur sampai detik ini nggak bangkit. Kalau sampai mana Spanyol, ada nggak Islamnya? Bahkan orang Islamnya diusir waktu itu. Gila betul. Sampai bisa baca Indonesia dengan caranya Dzurriyyatul Rasul, dari kalangan wali songo dan para ulama yang ada di Nusantara, dari mulai Aceh, Samudra Pasar, sampai Sumatera, Padang, Minangkabau, sampai Kalimantan, Sampas, Pontianak, sampai Maluku, Ternate, sampai Bone, sampai ke Nusa Tenggara Barat, Sumatera Timur, sampai Jawa Barat, Jawa Timur, sampai ke Madura. Itu adalah cucunya Rasulullah, semuanya bersaudara. Itu semua dengan cara yang sama, yaitu adalah dafnul wujud, memendamkan diri supaya tidak ketahuan Belanda kawin dengan orang Madura, kawin dengan orang Jawa, kawin dengan orang Sunda. Anaknya irungnya pesek-pesek untuk mempertahankan agama. Bentuk wajah orang penting, sing penting ikut i'la'u kalimatillah, meluhurkan kalimat Gusti Allah, agama Gusti Allah jangan sampai hancur di Indonesia. Makanya dengan caranya mereka, caranya para wali sangat jitu bahwasanya Indonesia dikuasai sama Belanda, bukan dijajah sama Belanda, bukan cuma 2 tahun, dijajah sama Portugis dan Belanda, bukan cuma 1 tahun, tapi 350 tahun. Islamnya diacak-acak, ulama kayaknya dipateni, tapi nyata-nyata Belanda nih hancur, sekutu kabur, Portugis Inggris endor, tapi Islam masih tetap berjaya di bumi Nusantara. Ini adalah cara para aulia, dzurriyyah, anak putra raya Kanjeng Nabi. Gino kemudian, kalau seumpama Belanda itu sangat benci kepada anak cucunya Rasulullah, sehingga dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain banyak di Kalimantan dibunuh, di Jawa dikejar-kejar mau dibunuh, di Sumatera dikejar-kejar mau dibunuh. Kemudian datang orang Belanda membawa orang Hadramaut, yaitu adalah kalangan habaib. Kalau mereka itu benar-benar cucunya Rasulullah, kata Belanda mengatakan ini cucunya Rasulullah yang benar, disebutnya Habib, cucunya Rasulullah. Kalau mereka benar-benar cucunya Rasulullah, kenapa orang Belanda tidak ngejar-ngejar mereka, dia membunuh mereka, malah di OPD diurus oleh mereka? Ayo jawab. So, bisa jawab orang sakit jawab obotan gue Muhyiddin. Kalau mereka cucunya Rasulullah, kenapa nggak dibunuh sama Belanda? Kenapa malah di OPD? Utsman bin Yahya, Habib Utsman bin Yahya diangkat jadi mufti Belanda, dan yang lainnya diangkat jadi pekerjaan. Saya yakin, seyakin-yakinnya para Belanda itu tahu kalau habaib itu bukan cucunya Rasulullah. Kenapa sebabnya? Usut punya usut, ternyata Belanda yang menjajah Indonesia itu genetikanya sama dengan Ba'alwi, dengan habaib. Apa? Genetikanya adalah Yahudi. Profesor Dr. Sunu Hogronyo yang mengaku dirinya adalah Haji Abdul Ghafur, termasuk Vanderberg yang suka mengacak-ngacak sejarah Indonesia, itu ternyata genetika Yahudi. Dan Ba'alwi itu Yahudaya adalah merupakan genetika Yahudi. Dari Hadramaut itu adalah banyak orang Yahudi yang masuk Islam, pintar bahasa Arab, bahkan tampangnya tampang Arab. Rasul ini kemudian yang dibawa oleh Belanda, di framing bahwa mereka adalah cucunya Rasulullah. Indonesia masyarakatnya dibohongi semua oleh Belanda sampai detik ini, susah ngurung kate. Paham dong betul? Ketika habaib datang abad ke-19, zaman Basim As'ari, Mbah Wahab, ratusan tahun Indonesia sudah kenal Islam, bukan lewat habaib tapi lewat syarif, lewat Sayyid dari Hijaz. Lewat Syarif dari Hijaz, lewat cucu-cucunya Rasulullah yang membentuk wali songo dan para ulama yang ada di Sumatera dan ada di Kalimantan dan Maluku, di Ternate, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, bersatu semuanya. Itu masih saudara semua. Saudara-saudara sekalian, ratusan tahun Indonesia sudah kenal Islam. Bahkan Nusantara yang panjenengan negara ini sampean, ratusan tahun ketika Habib baru datang menginjakkan kakinya baru di Indonesia, baru dapat 1 hari, baru dapat 1 detik menginjakkan kaki, Indonesia sudah punya peradaban Islam, Indonesia sudah pernah punya Mataram Islam, Indonesia sudah pernah punya Majapahit Islam, Kerajaan Pajang Islam, Kesultanan Demak Islam, Kesultanan Cirebon Islam, Kesultanan Samudra Pasai Islam, Kesultanan Banten Islam, Kesultanan Ternate Islam, Kesultanan Minang Islam, Padang Islam, kemudian Kesultanan Riau Islam, sampai Kesultanan Nusa Tenggara Barat Islam, Kesultanan Bone Islam, Kesultanan Maluku itu asalnya dari Mulukun, kerajaan-kerajaan kecil Islam sedoyo. Jadi Indonesia sebelum Habib datang sudah memiliki peradaban Islam yang lebih hebat daripada Yaman, yang lebih hebat daripada Hadramaut, lebih hebat daripada Habaib dan negara Habaib. Jadi kalau ada sebuah Habaib mengatakan tidak ada Habaib, maka Indonesia tidak akan mengenal Tuhan, tidak akan mengenal agama. Ini karena pembohong besar. Nipu sampean, ngaku sampean, jangan percaya sama. Kalau sampean lotot-lotot mana nyo? Paham? Paham apa betul? Jaga Indonesia mulai sekarang, jaga sejarahnya, jaga leluhur. Mari kita bergerak untuk
perjuangan wali songo Indonesia. Ayo pulau sareng panjenengan menyatu berpadu orang Lampung sampean buat laskar untuk menjadi Indonesia yang disebut Laskar Sabilillah, Laskar 9 Waliullah yang pernah dipakai oleh Mbak Abbas, Laskar Hizbullah yang pernah dipakai oleh Diponegoro, Pangeran Diponegoro adalah Laskar Sabilillah.